Demikian tadi pemirsa, dengan durasi 120 menit kita melihat para capres menyampaikan gagasan mereka, pandangan mereka, juga ada segmentasi saling bertanya dan juga saling sanggah satu sama lain antara ketiga capres berkaitan dengan tema, yaitu soal hukum, penguatan demokrasi, pemberantasan korupsi, dan juga tadi beberapa tema yang lain yang terkait dengan pemerintahan. Ada isu-isu yang cukup menarik diangkat yang mungkin sensitif bagi para masing-masing paslon, tapi bisa dijawab dan kita melihat ada adu pandangan di sana. Bagaimana kemudian para pendukung, para tim pemenangan, tim ses melihat jalannya debat sepanjang kurang lebih 2 jam tadi. Saya masih bersama dengan Bang Andi Sinulinga, Mas Viva Yoga, dan juga Bang Firman. Terima kasih masih bersama dengan kami, abang-abang semuanya. Tadi sudah sama-sama kita menikmati ya bagaimana proses debat tadi itu. Saya mulai dari 03 deh. Tadi kan dari 01, sekarang saya ke 03. Bang Firman, bagaimana melihat performa tim Pak Ganjar juga Pak Ganjar dalam hal ini ya, dan juga tadi beberapa isu yang kemudian diangkat oleh Pak Ganjar juga saling bersaut-sautan dengan Pak Anies dan juga Pak Prabowo. Berkualitas dan memang Pak Ganjar menjabarkan secara serius dan secara sungguh-sungguh soal visi misi program yang telah dirumuskan sejak awal ya, dan terakhir memang kami semakin mematangkan dan memastikan merumuskan visi misi program yang berkaitan dengan materi sesudah ini. Hari Minggu yang lalu ada juga Pak Andi Wijayanto, kemudian ada Pak Soni Keraf, saya juga salah seorang di antara pertemuan terbatas itu, dan itu yang pertama. Yang kedua, semakin bermakna karena apa yang menjadi aspirasi rakyat itu ditangkap sempurna oleh Mas Ganjar ketika menyampaikan dan juga menjawab soal tadi itu mengenai soal Indonesia unggul, soal Indonesia Raya lebih cepat gitu ya, dan semakin bermanfaat bagi kita semua. Dan yang ketiga, memang tadi yang kita lihat juga Mas Ganjar itu sebagai calon presiden Republik Indonesia tidak memisahkan soal variabel-variabel yang menjadi materi debat. Jadi intinya adalah ya soal hukum dengan segala jabarannya, kemudian soal demokrasi dengan segala jabarannya, dan soal kerukunan warga. Jadi jikalau misalnya ada penegakan hukum yang serius, maka tentu kerukunan warga itu ada, karena itu bagian dari kepribadian nasional kita. Ada juga pelayanan hukum, perlindungan terhadap yang disiksa, yang diintimidasi dan seterusnya itu. Tapi intinya adalah sebetulnya soal demokrasi dan soal juga institusi kita dan soal hukum, kalau berkaitan dengan kerukunan tadi itu intinya adalah membuat nilai-nilai Pancasila. Ada toleransi, ada moderasi. Tapi ingin dipastikan bahwa supremasi hukum itu berintikan pada sebuah kelembagaan hukum yang kredibel, akuntabel dengan pengawasan, tapi juga sistem demokrasi yang kuat. Ada check and balances, ada kualitas pengawasan yang memadai, kemudian juga ada gerakan oposisi yang konstruktif tentunya. Itulah inti dari sebuah yang disampaikan tadi. Oke. Jadi menarik ya menurut Anda secara pribadi ya, debatnya tadi. Saya mau ke Mas Yoga kalau begitu. Bagaimana Mas Yoga melihat tadi Pak Prabowo yang juga tadi banyak saling menjawab satu sama lain, baik dengan Pak Anies dan juga dengan Pak Ganjar, terutama pada isu-isu yang kemudian cukup menjadi sorotan publik ya, soal MK misalnya, soal HAM, soal hukum dan lain sebagainya. Debat yang menarik, interaktif, dan mencerdaskan. Jadi ini adalah model debat yang akan dapat memberikan proses pendidikan politik rakyat, karena proses interaksi di antara calon presiden itu semakin menguatkan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia akan semakin maju. Pak Prabowo menjawab secara lugas berdasarkan kepada hati, ikhlas, dan semua jawaban dari Pak Prabowo itu merupakan realisasi dari ide, pemikiran, dan gagasannya di dalam membangun Indonesia ke depan, jika saja nanti masyarakat mempercayakan mandat kepada Pak Prabowo Gibran pertama. Yang kedua, beberapa persoalan
tema-tema debat tadi menjadi hal yang sangat menarik untuk menjadi terus-menerus merupakan proses pembelajaran politik masyarakat, dan itu menjadi hal yang tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai karena Indonesia ke depan akan terus menjalani proses peningkatan kualitas demokrasi, dan jawaban-jawaban dari Pak Prabowo itu memberikan gambaran tentang bagaimana dia membangun visi Indonesia ke depan secara tegas, lugas, terang benderang, dan itu adalah merupakan akumulasi dan aspirasi yang dikumpulkan dari beberapa persoalan bangsa yang dituangkan dalam bentuk visi 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program prioritas yang dipercepat. Dan ini akan memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Silahkan untuk memilih, dan ini adalah pesta demokrasi yang harus mencerdaskan dan mengembirakan. Oke, bahwa kemudian tadi kita menangkap ada momen-momen yang agak panas mungkin ya. Saya belum bisa katakan tadi itu cukup panas gitu, tapi agak panas lah yang kemudian juga responnya Pak Prabowo. Bagaimana Mas Yoga menilai tanggapan-tanggapan dari Pak Prabowo, dan terakhir juga tadi mungkin agak menyindir pihak 01 ketika bicara soal hanya kata-kata dan lain sebagainya. Apakah itu kemudian memang bagian dari strategi atau bagaimana Mas Yoga? Menurut saya kurang panas sih tadi. Kurang panas ya? Kurang panas tadi. Tadi sejuk saja karena sejuk saja, ya. Proses interaksinya sedemikian normatif dan tetap menjaga etika persahabatan meskipun terkesan ada yang memojokkan. Tetapi buat kami TKN Prabowo Gibran, proses perdebatan, interaksi, saling memberikan masukan, take and give, kritik itu sesuatu yang biasa. Dan di kami hal semacam itu telah menjadi budaya dalam tim kami ketika ada perbedaan pendapat, ide, pemikiran, dan itu semuanya bisa diselesaikan, bisa diterjemahkan, direkomendasikan dalam bentuk solusi yang konkret. Dan Pak Prabowo telah menegaskan apa yang telah disampaikan itu adalah menjadi penjabaran ide, pemikiran, visi dia untuk menjadi calon presiden yang akan kita kembangkan lagi dalam debat-debat selanjutnya. Oke, Bang Andi Sinulinga, Anda cukup puas dengan bagaimana tadi Pak Anies menghadapi tema debat dan juga para paslon lain, berkali-kali menyinggung soal ordal juga misalnya, kemudian juga membahas juga soal demokrasi. Apa yang sebetulnya tadi Anda tangkap dari penyampaian dari Pak Anies? Ya, sebenarnya yang pertama saya melihat ya dari 03, 02, 01 belum terlalu tajam pada persoalan-persoalan yang menjadi tema debat. Hukum, misalnya itu yang mana, Bang? Hukum, HAM, demokrasi, bahkan pemerintahan, birokrasi, kerukunan warga itu tidak tajam. Nah, saya ingin mengatakan begini, debat yang namanya kontestasi debat seperti ini itu harus tajam sehingga semua paslon termasuk para panelis itu bisa menguliti satu sama lain tuh dengan tajam. Apa yang dikuliti? Yang pertama adalah gagasannya sehingga publik bisa mengetahui arah kalau dia nanti memimpin dia mau bawa kemana negeri ini. Nah, yang kedua, kenapa dia harus tajam? Ini juga untuk menguji stabilitas emosi. Karena kepemimpinan itu emosinya harus stabil karena dia akan berhadapan dengan banyak hal. Dia akan berhadapan dengan banyak hal, karena itu publik harus kita address kepada publik untuk melihat stabilitas emosi. Nah, yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan mengartikulasikan pikiran dan gagasan. Nah, karena apa? Karena pemimpin itu sejatinya bukan hanya memerintah, harus ini, harus itu, karena undang-undang begini, karena undang-undang begitu, Anda harus ikut segala macam. Pemimpin itu penggerak. Nah, karena pemimpin itu penggerak, maka ide dan gagasan yang ada dalam kepalanya itu dia harus komunikasikan sehingga masyarakat mengerti dan masyarakat itu ikut dengan program pemerintah itu. Jadi masyarakat harus dibangun kesadarannya untuk ikut terhadap pemerintah, bukan dipaksa pada aturan-aturan yang tadi itu. Coba ingat ya, Renhard ya, kita harus address, kita yang elit ini
kalau ada undang-undang, kita bisa rubah undang-undangnya. Tapi masyarakat di bawah itu, dia harus patuh kepada undang-undang itu. Nah, warna seperti ini, kita harus buka semua ini terhadap problematika ini yang menurut saya tadi kurang begitu tajam. Yang kurang tajam ini semuanya atau kemudian Anda melihat di 03 dan juga 02? Saya melihatnya bukan karena 03, 02, 01. Sistem yang dibikin KPU ini kita harus evaluasi. Contoh. Jadi bukan para capresnya ya yang kurang tajam ya? Begini ya, sistem itu kan membentuk karakter orang di dalam. Kalau sistemnya seperti tadi, maka itu orang tidak akan keluar. Yang pertama soal waktu. Sehingga moderator lebih pada sebagai timekeeper. Kalau kita lihat tadi itu. Yang kedua panelis. Panelis itu tidak diberikan kesempatan untuk mengelaborasi gagasannya, pikirannya untuk men-challenge para kandidat. Itu juga persoal. Jadi seperti ngambil saja, sudah ditentukan pertanyaannya, diundi, kemudian diajukan pertanyaan. Nah, mungkin pada kesempatan ini mudah-mudahan ini bisa menjadi koreksi buat KPU untuk debat ke depan itu, publik mendapatkan sajian yang bisa mendapatkan 3 hal tadi itu. Gagasan, stabilitas emosi, dan artikulasi dalam berkomunikasi kepada publik. Itu penting. Dan Anda yakin bahwa ketiga aspek ini Pak Anies tadi dominan dibanding paslon yang lain? Nanti biar publik yang menilai. Nanti kan publik yang menilai. Mas Yoga, ada tanggapan dari Mas Yoga bagaimana? Ya, soal perdebatan itu kan bagian dari model kampanye. Bagaimana teknisnya kita serahkan kepada KPU dan apapun teknis, mekanisme, model, gaya yang telah diputuskan KPU, TKN Prabowo Gibran siap-siap saja. Kalaupun perlu ditambah dari 5 menjadi 8 juga tidak apa-apa. 8 sesi. Soal debat ini ya, kan tidak sekedar dalam rangka efek elektoral, tapi juga ingin kita memberikan pendidikan politik lah, pendidikan demokrasi masyarakat dan bangsa Indonesia ya. Memang relatif karena ini pertama tentu harus ada perbaikan lagi. Tapi dialog tadi paling tidak merefleksikan sikap pendirian politik bernegara masing-masing. Dan tentu karena dalam politik Indonesia, politik bernegara kita kan bertumpu pada kepemimpinan nasional. Itu makanya perlu penting dialog. Karena ada ruang yang memadai bagi pemimpin, calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan ide, gagasan, program. Tapi yang realistis, aplikatif. Kan itu nanti terkonfirmasi, bisa ditelusur, direkam jejak kepemimpinan yang bersangkutan ketika memimpin sebuah institusi, ketika memimpin sebuah pemerintahan daerah. Nah, oleh karena itu, ke depan sebanyak KPU juga melakukan perbaikan-perbaikan sedemikian rupa. Tapi sesi tadi, suasananya panas, selain juga panas di luar ya, tapi juga dinamikanya juga panas. Tapi sebetulnya masih belum panas betul karena waktunya sangat terbatas. Sesi termin pertama kan hanya 4 menit. Kemudian dialognya juga balasan itu 1 menit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kira memang menjadi kurang memadai jikalau itu diharapkan betul bahwa itu untuk menyampaikan yang sesungguhnya ya. Tapi paling tidak ada segumpal sedemikian rupa contoh dari pemikiran, dari pikiran, dari gagasan yang ditawarkan oleh calon presiden bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Karena kuncinya adalah ini tidak sekedar untuk efek elektoral, tapi juga bagi bangsa dan negara untuk membangun Indonesia yang lebih unggul dan nanti saya akan ke closing statement juga ke Bapak sekalian. Baik, terima kasih Yasmin sudah melaporkan situasi di gedung KPU, sudah mulai meninggalkan gedung KPU. Tampaknya hari ini para capres, cawapres dan semua tim pendukung di sana. Saya kembali lanjutkan terakhir dengan para narasumber yang sudah sejak sore bersama dengan saya. Kita menikmati bersama tadi bagaimana debatnya. Terakhir saya ke Mas Yoga terlebih dahulu. Debat ini seberapa besar menurut Anda? Mas Yoga adalah juga seorang politisi yang cukup lama melihat efek elektoralnya. Karena kan banyak kalau lembaga survei mengatakan ya paling hanya 3-5% begitu ya. Tapi dalam situasi hari ini menurut Anda apakah memang sangat besar atau pemilih sudah punya pilihan sendiri? Jadi debat ini sebetulnya hanya konsumsi beberapa kalangan saja. Menurut saya debat ini penting, makanya diatur di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dengan durasi waktu tertentu. Karena debat ini masyarakat ingin mengetahui seberapa ide, seberapa kuat gagasan, pemikiran yang akan ditawarkan oleh para kandidat kalau seandainya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi
pilihan-pilihan rasional itu sangat menentukan terhadap persepsi dari calon pemilih untuk menentukan hatinya mau memilih siapa. Meskipun saat ini kita mengetahui bahwa debat itu bukan barang yang mewah. Ya. Karena sejak kami masih menjadi mahasiswa, hal-hal yang menyangkut soal pertarungan seleksi kepemimpinan di kampus juga dibuka ruang debat seperti ini. Jadi saya katakan bukan barang mewah, itu artinya debat itu sudah menjadi budaya dalam adu ide, adu pemikiran bagi masyarakat Indonesia. Soal seberapa besar pengaruh nilai elektoral terhadap debat ini, jadi yang ingin mengetahui tentang debat itu salah satunya satu, pengurus partai politik. Yang kedua, tim sukses. Ya. Yang ketiga, suara yang undecided voters atau swing voters yang masih belum menentukan Dan mungkin juga yang relawan masih ya. ragu-ragu nanti mau memilih siapa. Yang keempat adalah para relawan, yang kelima masyarakat. Nah, untuk seberapa besar kekuatan elektoral dari hasil perdebatan ini, tentunya beberapa lembaga survei juga sudah melakukan survei dan hasilnya juga variatif. Ada yang mengatakan 2%, 3%, 4%, 10%. Nah, itu nanti akan ditentukan pada saat tanggal 14 Februari 2024, apakah pengaruh debat ini berpengaruh signifikan untuk merubah preferensi pemilih atau merubah nilai elektoral pasangan calon. Oke, Bang Andi, terakhir saya ke Bang Firman. Yang kita tahu bahwa hasil survei terbaru ya dari beberapa lembaga, pasangan Ganjar Mahfud agak turun, Bang Firman. Dari debat-debat ini, secara besar harapannya performa Pak Ganjar Pak Mahfud ini bisa teramplifikasi lewat ada dapat elektoral di sana. Anda berharap bahwa itu cukup besar atau bagaimana? Iya, tetap rujukan kita adalah pengalaman ya. Mas Ganjar Pranowo itu kita menjadi calon gubernur tahun 2007, 2008 ya. Itu sangat jauh, di bawah 5%, di bawah Bibit Waluyo. Tapi pada akhirnya itu menang secara signifikan. Pak Jokowi pun waktu di Pilkada DKI jauh di bawah Fauzi Bowo, jauh sekali. Yang pertama waktu Pilpres 2014, Pak Jokowi juga masih di bawah sesungguhnya. Nah, oleh karena itu ada banyak variabel yang mempengaruhi di sana sini ya dalam rangka untuk meraih empati simpati publik. Tapi intinya adalah debat sesungguhnya adalah itu kan ruang dialog, diskusi. Dalam konteks undang-undang pemilu, sesungguhnya pasangan calon untuk pemilihan presiden itu kan presiden dan wakil presiden, bukan tim sukses, bukan juru bicara, bukan juga relasi dan seterusnya. Tapi peserta pemilu untuk pemilihan anggota legislatif adalah partai politik. Oleh karena itu maka menjadi penting bagi masyarakat bangsa untuk mendengar itu gagasan presiden dan wakil presiden. Jangan lihat debatnya, tapi lihat bahwa itu ruang dialog, diskusi, berkomunikasi dengan masyarakat bangsanya sendiri. Jadi jangan lihat bahwa ini pendekatan dipaksakan, disodorkan. Tidak. Oleh karena itu maka lebih bagus debat ini diperbaiki di sana-sini dari segi waktu, dari segi fokus terhadap tematiknya. Karena yang ketiga adalah supaya juga KPU bukan dalam posisi mengurangi kualitas debat lagi untuk hari ini dan ke depan. Nah, pada akhirnya memang debat ini salah satu variabel penting untuk mempengaruhi pandangan dan pilihan pemilih ya, baik undecided voter maupun swing voters itu. Dan itu hari per hari. Saya menduga hari ini bisa berubah lagi, bergeser. Mungkin besok. Bergeser dari yang berdasarkan yang bergeser bagaimana nih? Siapa yang bergeser? Siapa yang... Kalau dari perspektif tadi, paling tidak dari pandangan kami, nomor urut 3, Mas Ganjar udah menyampaikan, memastikan apa yang menjadi ini. Karena ada intinya adalah tidak sekedar pada pendekatan makro kebijakan visi, misi, tapi juga adalah berdasarkan pengalaman empirik. Karena memimpin pemerintahan, memimpin rakyat beda dengan memimpin departemen.
Kalau memimpin institusi, itu memimpin birokrasi, memimpin pegawai. Tapi kalau kepala daerah itu memimpin rakyat. Mulai di masyarakat, dinamikanya dilitikan berbeda. Contoh yang misalnya dalam dialog Singkat, soal Mas Firman, Papua, itu diselesaikan secara dialog, ya, dengan pendekatan kebudayaan dan itu keadilan. Dan ada 2 item dalam sesi dialog debat tadi itu. Pak Prabowo kan menyetujui apa yang digagas oleh Mas Ganjar secara jelas tadi itu dalam soal Papua, HAM, dan bahkan juga reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Saya kira ini menjadi titik tolak kita dalam melihat dan memasuki masa depan tahapan Pilpres ini lagi. Demikian. Baik, Bang Andi, terakhir, Bang Andi Sinulinga, Anda setuju bahwa ini bisa kemudian mengubah pandangan undecided voters misalnya atau pemilih dari apa yang Anda harapkan secara elektoral dari performa debat para capres, terutama mungkin Pak Anies ya? Ya, kalau kita lihat hasil survei semua, kita kompilasi ya. Kendati pun hasil-hasil survei itu berbeda-beda, tapi kita bisa lihat trennya, kecenderungannya. Debat itu akan signifikan berpengaruh kepada undecided dan swing voters. Itu para surveyor mengkonfirmasi itu. Dan undecided dan swing voters itu masih besar. Ada yang mengatakan 30%, ada yang mengatakan lebih dari 40%. Besar sekali. Nah, karena itu menurut saya debat ini akan sangat berguna. Kalau ada yang mengatakan 3%, efeknya sampai 10%, angka 3% itu signifikan tuh bagi seorang kandidat. Nah, karena itu ya betul dia kecil secara keseluruhan, tapi secara substansial dia besar. Jadi kalau dia katakanlah elektabilitas Pak Prabowo misalnya 39% atau 40%, turun 3 itu kan besar itu. Nah, begitu juga kalau yang Pak Ganjar dan Pak Anies, kalau naik 3 itu kan besar. Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, karena itu yang paling penting bagaimana debat ini bisa diekspos secara luas dan mendorong publik untuk tertarik melihat calon yang dia mau pilih nanti. Nah, saya kira itu yang paling penting. Jadi semua sepakat bahwa debat ini besar kecilnya akan punya pengaruh ya kepada pemilih. Kita akan karena masih ada debat-debat berikutnya, artinya sudah cukup siap juga semua jagoan masing-masing untuk menghadapi. Saya singkat 2 hal. Pertama, secara elektoral, yang kedua adalah pendidikan politik pada publik. Nah, jangan sampai, maksud saya debat-debat ini kan elit juga perlu mertontonkan. Masa kita kalah sama petinju yang di dalam bertinju keras-kerasan gitu. Tapi di luar bisa berangkulan, nggak ada masalah. Jadi jangan sampai di ruang debat itu yang kita mau hangatkan itu, kemudian itu ketika selesai debat dibawa aroma itu ke dalam pergaulan sehari-hari. Nah, karena itu elitnya juga harus memberi contoh nih. Nah, kita lihat nanti. Oke, terima kasih Bang Andi Sinulinga, terima kasih banyak Bang Firman, Mas Viva juga terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akan lihat nanti setelah ini pasti cukup ramai pemberitaan dan mungkin di sosial media, tapi kita ingatkan lagi kepada para masyarakat untuk jangan saling menyerang begitu ya. Sama kita harus tetap menciptakan suasana yang kondusif menuju ke tahun politik 2024. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak untuk waktunya. Selamat malam. Demikian program spesial debat perdana Capres pada hari ini. Saya Renhat Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.